Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-ayat. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah telah menakdirkan kita semua untuk melaksanakan sebagian perintahnya, yaitu ibadah salat Jumat. Salawat serta salam tetap dilimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta keluarga keturunannya, juga umatnya yang taat hingga hari kiamat. Kewajiban khatib adalah menyampaikan wasiatnya Allah, menyampaikan wasiatnya Rasulullah, bahwasanya kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Di berbagai bidang aktivitas kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan melaksanakan takwa lah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia serta kebahagiaan nanti di alam akhirat. Di antaranya ajaran dan ajakan sebagian takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajabtu li amril mu'minin anna amrahu kulluhu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin." Sangatlah mengagumkan bagi seorang yang beriman, bagi orang yang beriman segala urusannya itu adalah kebaikan, dan urusan itu tidak diberikan kepada siapapun, kepada seorang pun, kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya, idza asabat sarra fasyakara wa kana lahu khair. Pada saat orang yang beriman merasakan kenikmatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka itu merupakan suatu kebaikan bagi orang yang beriman. Wa idza asabathu darra fasabara wa kana lahu khair. Dan apabila ditimpa kemadaratan, ditimpa musibah, ditimpa badai, ditimpa sakit, maka mereka bersabar, dan itu merupakan suatu kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Itu urusan tidak diberikan kepada yang lain kecuali kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti yang kita ketahui dan kita jalani sekarang ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita semua
dengan keberadaan musibah, dengan keberadaan yang penuh dengan ujian, dengan cobaan, maka itu kita jangan terlepas beriktikad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menekatkan kepada yang lainnya sehingga kita takut dengan yang lainnya, hingga kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan merubah dan membatalkan amal kita. Itu akan menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka idza kana asabakumul musibah falya'taqid 'ala Allah innal musibata yaqdi bihi Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita ditimpa musibah, ditimpa balai, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudaratan, maka kita tekadkan, kita yakini bahwa musibah itu adalah dari Allah, ujian itu dari Allah, dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'taqida bil asbab, janganlah kita meyakini sebab, tapi yakinlah akan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita terlalu yakin dengan ikhtiar, dengan upaya, dengan usaha, bahwa dengan ini, dengan itu kita akan selesai, keluar daripada musibah, keluar daripada balai, kita akan sembuh dari sakit dengan obat begini, dengan cara begini, sehingga melalaikan kita dari meyakini Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin. Maka kita tetap harus bertauhid kepada Allah, harus takut kepada Allah. Meskipun kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, tapi janganlah kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai manusia menakut kita, kita jadi takut, sehingga kita tidak takut kepada Allah. Allah yakhafu ala ayyu'adibakumullah. Apakah kita tidak takut andaikan kalau Allah menimpakan siksa kepada kita semua, menimpakan azab? Maka untuk itu yakinilah bahwa segala bentuk musibah, segala bentuk ujian itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita meyakini bahwa kita ini adalah makhluk. Artinya Allah yang berkuasa atas kita semua, bukan kita yang berkuasa atas Allah. Allah yang berkuasa. Innallaha yuqaddiru ala kulli syai' wa anal la yuqaddiru ala syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatunya, sedangkan makhluk tidak ada apa-apanya. Dan makhluk itu adalah perkara yang baru. Wa innal makhluk hawadis wal hawadis ghaib. Sesungguhnya makhluk itu adalah perkara yang baru, dan perkara yang baru itu tadinya tidak ada. Maka untuk itu berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, itu adalah Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita semuanya. Satu, bisa jadi musibah ini atau balai ini yang kita sebut pandemi ini adalah merupakan suatu tanbihun, peringatan. Peringatan dari apa? Peringatan an-ghamlati tu'ati 'ala Allah wa ada ala kulli babillah. Kita sudah lalai dari mentaati Allah dan jauh dari pintu-pintunya Allah. Apa itu pintunya Allah? Kullu amal salih, setiap amal yang salih adalah pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
memberikan kenikmatan kepada kita semuanya dengan ditimpakannya musibah atau balai atau ujian. Andai kata kita bersabar, Allah yuridu alal abdi irtifa'an manjilatan bil jannah summa la yuballighuha bi'amalih fayabtalihi ibtila'an fantabi'u manjilatahu bil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sekali menempatkan hamba-Nya di tempat derajat yang tinggi di surga, tapi amal solehnya tidak menjangkau untuk masuk surga tersebut. Maka Allah menguji kita dengan ujian sehingga nanti akan ditempatkan. Andai kita bersabar, maka Allah akan menempatkan kita di tempat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menghapuskan dosa-dosa kita. Jangankan dengan musibah penyakit yang besar, jangankan dengan wabah, dengan balai sekecil duri pun menusuk kepada tangan kita atau jari kita, illa yukafirullahu khati'ah, kecuali Allah akan menghapuskan dosanya di antara dosa yang kita kerjakan. Duri yang menusuk tangan kita, duri yang menusuk kaki kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan dosanya. Maka untuk itu tak ada keburukan, semuanya baik bagi orang-orang yang beriman. Maka hendaklah teguhkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinilah bahwa segala sesuatunya itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal zu'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, takut kita dengan rasa lapar, takut kita dengan rasa kekurangan, mulai yang takut miskin, takut hina, banyak sekali yang kita takutkan. Tapi itu semua jangan sampai kita lupa bahwasanya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna syaitan haris ala ibtila'is sawabi. Sesungguhnya setan itu sangat bersemangat untuk menghancurkan pahala ibadah kita. Pahala kebaikan kita itu akan dihancurkan oleh setan. Setan tiada berhenti. Ibadah kita semuanya ingin tidak ada pahalanya, kecuali illa bitauhidi illallah, hanya dengan orang-orang yang tauhidnya kepada Allah, hanya orang-orang yang segala mengerjakan sesuatu apapun lillah karena perintah Allah, maka niscaya syaitan tidak akan mampu untuk menggodanya. Hadirin jamaah rahimahullah, semoga khutbah awal ada guna dan manfaatnya untuk menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Inna hamdalillah salli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du, wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ادفع وارعى وانصر دولة المحسنين والإحسان المتبر بهذا البلاد والجيران المتمسك بالله وحيد الصمد جعل له ولمن بعده عونا ومعينا في كل وقت وحيد وجعل سالكا إلى سبيل الهداية واليقين ومقيما بإصلاح أمور الدنيا والدين إلى الحق رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم. الصلاة